Hai, ketemu lagi. Hari ini tanggal 17 April 2020, hari Jumat. Selamat datang teman-teman. Ini adalah bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika ingin melihat deskripsi rangkuman dari bacaan hari ini, silakan lihat di description box di bawah. Teman-teman, kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand 3 kartu untuk melihat tema hari ini. Kita tap. Wow, sudah lama rasanya tidak menemukan kartu-kartu cantik seperti ini. Ya, sebelah kiri ini menggambarkan keberlimpahan, tentang kecukupan kita dalam pangan, dalam keuangan, kita tidak kedinginan di luar, kita tidak kepanasan di luar, kita makan cukup, kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini apalagi yang bisa saya katakan? So clear, is about love, it's about kasih dan sayang, dan ini adalah hadiah terindah buat kita. Amin. Mudah-mudahan ya. Kita lihat hari ini saya sudah mengambil dari Crystal Angels Oracle Card. Jadi bicara tentang kristal sebenarnya, deck ini saya sudah mengambil 3 card. Dan ada 3 kartu yang jumping. Dan 1 kartu yang warnanya pink ini adalah tambahan, additional advice. Kita lihat satu persatu, mulai dari kartu pertamanya adalah situasi yang mengarahkan pada kejadian sekarang. Jadi ini adalah penyebab. Aquamarine, nama batunya. Gemstone, divine life purpose. Trust the signs and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Jadi selama kita percaya bahwa perjalanan kita, jelas dari kemarin bacaannya membuat kita lumayan tergerak ya, artinya karena kita lihat banyak planet yang agresif diaktifasi. Mudah-mudahan hari ini adalah saatnya dimana kita bisa melihat hikmah dari kejadian-kejadian yang kemarin, divine life purpose, karena sebenarnya kejadian itu mengarahkan kita pada situasi yang akan membuat kita menjadi lebih fulfill, lebih penuh, lebih puas. Current situation atau saat ini adalah Tanzanite, ready to love again. Tadi kartu yang di tengah ya, gambar cinta, gambar angsanya. You've healed from the past enough to open your heart to new love. Dan kita lihat ke depannya adalah Garnet, purification and detoxification. Is time to release physical and energetic toxins from your life. Ini adalah saatnya kita melepaskan semua hal, energi-energi yang perlu kita bersihkan dari kehidupan kita, dan itu akan dilakukan kemudian. Hari ini kita percaya bahwa kejadian masa lalu itu sebenarnya ingin mengarahkan kita pada kondisi kita yang siap untuk melakukan membuat hubungan yang baik dalam percintaan, dalam asmara. Dan caranya ke depan adalah pertama, lepaskan dari yang toksin, dan additional advice-nya di sini adalah peridot life lessons. Ini adalah pelajaran hidup. You can break free from recurring negative patterns by praying to know the lessons and blessing they contain. Ya, kita bisa belajar, kita bisa keluar dari situasi yang negatif ya, polanya itu buruk, jadi terulang-ulang lagi dengan cara berdoa ya, praying, untuk kita bisa memahami pelajaran hidup dan keberkahan yang sebenarnya dilimpahkan kepada kita. Dari astrologinya hari ini kita lihat perjalanan bulan, tentunya bacaan harian dia
sekstile dengan matahari, dan ini sendiri sudah memberi satu nuansa yang positif untuk diri kita ketika kita bisa secara sadar dengan sengaja melihat hari ini sebagai hikmah, karena ketika bulan dengan matahari sekstile itu akan menjadi hikmah hanya kalau kita mau mengambil. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya barangkali energi yang masih square, energi yang masih tension di luar itu akan lebih dominan, ya. Jadi hati-hati, ini semua di tangan kita. Kalau kita memang pada saat ini sudah tetapkan di hati, saya ingin mengambil pelajaran dari apapun yang sudah saya lewati hari ini, maka energi yang warnanya merah ini bisa kita hadapi dengan bijaksana, ya, dengan hati yang bermartabat, ya. Itu. Jadi pesannya hari ini seperti itu. Kenapa? Tensionnya masih terjadi. Ditambah dengan mungkin tekanan keharusan semakin terlihat hari ini, dan kita walaupun melihat masa lalu tadi, belajar hikmahnya itu adalah dari hal yang menyakitkan. Kalau kita tidak membawa diri kita dalam situasi yang victim, nangis, ya, tetapi kita bisa bangkit untuk melihat bahwa ini sebenarnya arahan, karena mungkin kalau kamu berada di situ terus, kedepannya kamu nggak akan mendapatkan sesuatu yang berlimpah, ya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kalau kita lihat dari chart yang lebih detail, ini adalah saat bulan bertemu conjunction dengan Ceres, dan matahari sedang conjunction dengan Aries. Jadi di sini keduanya energi feminin, ya, yang dipancarkan oleh matahari. Berarti energi yang paling besar sekarang adalah victim mentality. Kita menginginkan sesuatu yang sepertinya susah kita dapatkan, sehingga kalau kita mau mendapatkan, kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu layak bahkan di pikiran kita sendiri, ya. Tapi karena bulan, perasaan kita mengatakan bahwa enggak, aku enggak harus ngerebut sesuatu yang memang barangkali itu adalah keberuntungannya dia. Kenapa saya harus ngiri dengan keberuntungannya dia? Saya sudah punya keberuntungan sendiri yang dia juga nggak punya, yaitu rasa kasih dan sayang dan kedekatan saya dengan pencipta saya. Kalau itu bisa dirasakan hari ini, insya Allah apapun yang terjadi, ya, kamu dalam kondisi yang lebih mampu mencari ketenangan. Oke. Kita ambil yang 4 kartu untuk hari ini. Ini kembali lagi semuanya reverse. Jadi saya lihat tulisan di belakang untuk memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Lacking skill or resources, intention without action. Iya, jadi ini ada perasaan kayak ngiri. Tadi kalau saya nangkepnya sih itu, karena apa? Matahari itu tadi conjunction dengan Aries, ya. Jadi, tapi ini hanya katakanlah dalam seminggu ini energinya. Mungkin kita memang dari kemarin menginginkan sesuatu yang sebenarnya, ya udahlah, itu emang keberuntungan dia, termasuk keberuntungan dia untuk bisa lebih cuek daripada saya, itu kan keberuntungan dia, kan. Kemudian challenge-nya adalah kita kemudian jadi, ya, orang yang kayak nggak ada welas asih, ya, di sini challenge. Dan kemudian advice-nya adalah ya udahlah, ditahan-tahanin aja, ya. Daripada kita ngiriin punya orang lain, ngapain gitu, ya. Kita lihat itu sebagai keberuntungannya dia. Kalau memang ternyata ada kondisi orang lain lebih beruntung dalam kacamata kita, hanya kita sendiri yang bisa ngatur kalau keberuntungan itu yang dimiliki dia sebenarnya adalah keberuntungannya dia, dan itu miliknya dia, bahwa kita juga punya keberuntungan yang lain yang kita juga dapat, yang mungkin diiriin sama dia. 9 of Wands sebagai hasilnya, iya, jadi ya udahlah, mungkin hari ini emang bosen, udah capek banget kali, ya. Ya, jadi intinya kalau bacaan ini
tadi mengatakan kalau hari ini mungkin kita ngerasa kayaknya pol banget. Jadi ini sebenarnya agak kontradiksi dengan situasi seperti ini. See, this is very good card. Tapi emosi kita nggak karu-karuan, ya. Sih, jadi situasi kenyataannya adalah kita baik-baik saja. Kita tuh sebenarnya hanya dibilangin ya kamu harus lewat situ. Ya sabarlah, namanya orang kan, kita nggak bisa tiap hari dapat yang nikmat-nikmat aja. Tapi pada akhirnya ujungnya kan kita dikasih yang terbaik. Cuman memang pada hari ini rasanya nggak karu-karuan sih, ya. Dan kemungkinan besar challenge paling besar adalah kita tuh agak ngiri sama apa yang dimiliki orang lain. Dan ini adalah life lesson. Remember, jadi bacaan ini saya harus kembali ke sini karena kondisi tidak enak ini sebenarnya memang divine purpose ya. Kita supaya tahu rasanya seperti ini. Supaya apa? Supaya kita nggak ngulang lagi nanti ke depan kalau kita sampai punya hubungan yang baru. Jangan sampai kita terseret ke situasi seperti ini lagi, ya. Lepaskan yang toksik. Apa yang toksik? Jealousy. Jadi saya yakin sekarang bahwa ingin disampaikan di sini purification dari jealousy. Ya, bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Dan itu adalah life lesson. Life lessonnya ini artinya kalau kita berpikir bahwa kita datang ke dunia buat apa sih? Kan sebenarnya adalah untuk belajar sesuatu dan ini adalah termasuk pelajaran berat, tetapi ini yang memang menjadi tujuan kita lahir ke sini. Kita ambil intuitif mandala hari ini, 5 kartu. Apa informasi yang bisa diperoleh buat teman-teman? Satu lagi. New journey hasilnya. Oke, kita lihat satu persatu ini karena tulisannya terlalu kecil. Situasinya adalah be at peace, ya, tenangkan diri. Tadi adalah pilihannya, kita punya potensi untuk menenangkan diri. Di luar situasinya masih carut-marut. Nah, ini adalah pilihan kita kalau kita mau menjadi lebih tenang. Itu pilihan kita. Ya. There is no reason for fear. Kalau kita merasa kekurangan, tidak ada. Ini challenge-nya adalah guardian. You are being protected by forces greater than yourself. Release your fears. Iya, jadi kita takut ini, takut itu. Karena dia challenge. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat kali. Kamu tuh dalam kondisi terproteksi. Cuman memang kadang-kadang kita sendiri yang takut ini itu sehingga mempertanyakan pemberian dari pencipta kita. Enak nggak kalau kita sebagai orang tua, kemudian kita sudah melakukan semua yang terbaik buat anak kita dan apa yang kita lakukan itu dibilang dia tidak pernah cukup, padahal kita berikan sesuai kebutuhan dia. Kalau kita berikan lebih dari itu, dia juga tidak bisa memanfaatkan kelebihan itu, yang ada hanya mubazir. Do you know that feeling? Ya, kira-kira mungkin hari ini diingatkan untuk seperti itu. Jadi challenge-nya adalah jangan pernah berpikir bahwa kamu diperlakukan berbeda oleh Yang Maha Kuasa. Kamu istimewa. Orang lain juga istimewa. Tidak ada orang yang luput dari cinta kasih-Nya yang luar biasa, keberlimpahan. Ya, maha besar, maha memiliki, maha kaya. Guidance-nya adalah lifelong learning. Ya, tadi pelajaran, dan kayaknya tadi sudah life lesson, ya. Sepertinya memang ini ada sesuatu yang harus bisa kau pelajari, dan kalau tidak diambil hikmahnya hari ini, nanti pelajaran ini datang lagi sampai kamu bisa mengambil hikmahnya. So, kenapa tidak lulus sekarang daripada kamu harus ngalamin ujian lagi? Belum tentu pada saat itu juga kamu sudah cukup siap. Mudah-mudahan kamu sudah siap hari ini. Jadi bisa mengambil pelajaran, memahami bahwa ini adalah komunikasi yang ingin diberikan kepadamu, ya. Fokus pada life purpose. Iya. Balik lagi, memang hari ini sepertinya komunikasinya memang lebih kembali ke dialog antara diri kita dengan kita sendiri.
Karena selalu kembali ke pelajaran, tujuan hidup, maunya apa, sesuatu yang lebih tinggi daripada kehidupan sehari-hari. Outcome-nya adalah new journey. Kita sedang disiapkan untuk bisa masuk pada situasi di mana kita menjadi lebih pintar. Jadi kalau kita keluar, lulus SMA, keluar, lulus perguruan tinggi, itu kan orangnya sama aja. Mungkin kita pikir tampilannya juga sama aja, tetapi yang beda adalah yaitu cara berpikir kita, cara memahami situasi. Dan saya pikir ini menunjukkan kalau kita sudah siap pada periode berikutnya yang meminta kita untuk berpikir tidak lagi seperti kita yang lulusan yang lebih rendah tadi. Oke, lulusannya tanda petik ya, pendidikan kehidupan, new journey. An important move is in your future. Know that this change is for the best. Jadi memang ini membutuhkan perubahan, membutuhkan cara pandang yang lebih bijaksana, lebih paham bahwa dirimu tuh sebenarnya diajak meningkatkan vibration dari situasi yang serba bermasalah, serba melihat semua itu menyusahkan, menjadi melihat bahwa hal yang menyusahkan tersebut adalah sebenarnya adalah media untuk dirimu belajar sesuatu, menjalani hidup yang lebih bermakna buat dirimu ke depan. Oke teman-teman, ini yang bisa kita lihat hari ini, life lesson. Sungguh yang kau hadapi adalah sesuatu yang very beautiful, very berlimpah, dan ini membuatmu bahagia nanti. Tapi hari ini rasanya tidak karu-karuan. It's okay. It's okay. Kalau muncul rasa jealous, apalagi atas keberuntungan orang lain, please, saya sudah mengingatkan hari ini bahwa itu adalah satu pelajaran untuk kamu lewati. Karena kamu akan menemukan jalanmu sendiri untuk menjadi lebih bermakna ke depan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.